Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang jangka sorong. Jangka sorong, atau dalam bahasa Inggris disebut kaliper, merupakan alat ukur panjang yang kita gunakan untuk mengukur jarak antara dua sisi yang berlawanan dari suatu objek di antara dua kaki. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari jangka sorong. Mari kita lihat masing-masing bagiannya. Bagian pertama merupakan penjepit pengukuran untuk diameter dalam. Bagian kedua untuk jepit pengukuran diameter luar atau untuk mengukur ketebalan suatu benda tertentu. Bagian ketiga ada jepit sekrup, ini untuk mengencangkan dan mengendorkan. Kemudian ada batang untuk mengukur kedalaman. Nah, pengukuran jangka sorong itu menggunakan dua skala. Skala utama menunjukkan ukuran dalam sentimeter. Nah, ini ya skala utamanya ya. Kemudian skala nonius atau biasa disebut juga dengan skala Vernier itu menunjukkan ketepatan dalam ukuran 0,01 cm. Nah, di dalam gambar ini secara skala Vernier itu merupakan skala yang digeser-geser. Ini bisa kita geser. Oleh karena itu, jangka sorong memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Oke, langsung kita lihat bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur suatu benda tertentu. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur suatu benda tertentu. Misalkan, kita akan gunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan sebuah kayu sebagai berikut. Seperti yang disampaikan tadi, jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama ada skala utama, dan yang kedua adalah skala nonius atau skala Vernier. Sekarang kita akan melihat ketebalan dari kayu ini berdasarkan masing-masing skala. Yang pertama kita akan melihat skala utama terlebih dahulu. Bagaimana cara mengukur ukuran pada skala utama? Kita mulai dari ukuran 0 pada skala nonius. Nah, dilihat di sini, 0 pada skala nonius terletak di sini. Di sini, di skala utama kita lihat 0 cm, 1 cm, 1 cm lebih 1, 2. Lebih 2 mili atau bisa kita tulis 1,2 cm. Ini ya, ini 1 cm, lebihnya 2. 2 ini kan menandakan 2 mm ya. Nah, 2 mm itu kan sama dengan 0,2 cm. Jadi karena di sini di 1,2 cm. Nah, kalau kita lihat di sini ketebalan kayu tidak pas 1,2 cm. Ini masih ada lebih sedikit. Nah, kelebihan sedikit ini kita akan lihat ketelitiannya dengan menggunakan skala nonius. Bagaimana cara melihat ketelitian dengan menggunakan skala nonius? Kita akan cari tempat di mana skala nonius dan skala utama membentuk satu garis lurus. Kita lihat ya di sini tidak. Nah, kita lihat di sini pertama kali atau satu-satunya skala utama dan skala nonius membentuk garis lurus kalau kita lihat. Nah, di sini ya, kita lihat di skala nonius kelima. Tadi skala nonius itu menunjukkan ketepatan pengukuran 0,01 cm. Karena ini membentuk garis lurus di skala nomor 5, berarti ketepatan pengukurannya adalah 0,05 cm. Sehingga ukuran ketebalan kayu ini kita dapatkan dengan menggabungkan ukuran pada skala utama dan ukuran ketelitian pada skala nonius. Diperoleh ukuran ketebalan kayu adalah 1,2 cm ditambah 0,05 cm. Sehingga diperoleh ukuran ketebalan kayunya 1,25 cm. Nah, cukup mudah bukan? Untuk lebih memahami bagaimana contoh pengukuran menggunakan jangka sorong, mari kita kerjakan beberapa latihan soal berikut ini.
Oke, latihan soal yang pertama. Roni mengukur ketebalan sebuah buku menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Tentukan tebal buku yang dimiliki Roni. Nah, ini kita lihat ya hasil pengukuran buku yang dilakukan oleh Roni. Seperti yang kita lakukan tadi, kita akan lakukan pengukuran dengan skala utama dan skala nonius. Kalau kita lihat, nonius ya. Nah, kalau kita lihat di sini skala utamanya menunjukkan 2 cm lebih 2 strip atau lebih 0,2 cm, sehingga skala utamanya 2,2 cm. Oke ya, ingat ini menandakan 1 cm ya, sehingga satu strip ini menandakan 0,1 cm, berarti 2,2 cm. Nah, ketelitiannya kita gunakan skala nonius. Kita cari tempat di mana skala nonius dan skala utama membentuk garis lurus. Kalau di sini terlihat jelas di sini ya. Nah, ini tadi ya, kalau tadi skala gesernya ada angkanya, kalau ini tidak ada angkanya. Berarti kita harus menghitung dari sini. Di 0, 1, 2, 3. Berarti ketelitiannya dengan skala nonius adalah 0,03 cm. Sehingga tebal buku yang diukur oleh Roni kita bisa dapatkan dengan 2,2 cm ditambah 0,03 cm diperoleh 2,23 cm. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, Tika mengukur ketebalan sebuah balok menggunakan jangka sorong dengan menghasilkan hasil pengukuran sebagai berikut. Tentukan tebal balok tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kita akan menghitung ketebalan balok dengan menggunakan 2 skala seperti yang tadi ya. Skala utama, kemudian skala nonius atau skala Verniernya. Nah, skala utama, kita mulai dari angka 0 di skala nonius di sini ya. Di sini menunjukkan 7 cm lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lebih 7. Jadi kita 7,7 cm ya, karena ini 1 cm. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0,7. 7 cm lebih 0,7 cm diperoleh 7,7 cm. Selanjutnya kita akan melihat ketelitiannya dengan menggunakan skala nonius. Kita cari pertama kali atau satu-satunya skala nonius yang sama dengan skala utama. Terlihat jelas di sini ya, di sini. Nah, kita lihat angka berapa yang ditunjukkan, 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 pada skala nonius, karena ketelitian skala nonius adalah 0,01 cm. Kemudian diperoleh di sini 0,05 cm. Sehingga tebal balok bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan ukuran pada skala utama dan ketelitian pada skala nonius. 7,7 cm ditambah 0,05 cm. Sehingga diperoleh 7,75 cm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, Selvi akan mengukur diameter dalam sebuah gelas ukur menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran sebagai berikut ya. Nah, seperti yang kita bilang tadi di awal, bahwa jangka sorong itu kita gunakan untuk mengukur jarak antara dua kaki atau penjepit gitu ya. Nah, kalau kita mengukur diameter dalam, maka caranya seperti ini, diukur di penjepit atau kaki yang sebelah atas. Kemudian kalau kita ingin menghitung diameter luar atau ketebalan, kita gunakan kaki yang sebelah bawah. Oke, sekarang kita lihat. Seperti biasa ya, kita akan menghitung hasil pengukuran pada skala utama dan kita akan bandingkan ketelitiannya, atau kita akan tambahkan ketelitian dengan menggunakan skala nonius atau skala Vernier.
Kita lihat skala utama di sini menunjukkan angka 3 cm lebih 1, 2, 3, 4, 5 lebih 0,5 cm, berarti menunjukkan 3,5 cm. Oke ya, 3,5 cm. Kemudian skala News-nya kita lihat pertama kali dia garis adalah di sini. Di 1, 2 ya. 1, 2 berarti menunjukkan ketepatan 0,02 cm. Sehingga diameter gelas ukurnya atau hasil pengukurannya adalah 3,5 cm ditambah 0,02 cm. Diperoleh 3,52 cm. Nah, itu tadi penjelasan tentang jangka sorong, bagaimana cara menggunakannya, dan beberapa latihan soal menggunakan jangka sorong untuk mengukur ketebalan atau mengukur diameter suatu benda tertentu. Cukup sekian video pada kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.